Halo sobat sekalian, selamat datang di Cerita Kopi, tempat di mana kalian bisa mendapatkan informasi-informasi random sambil menyeduh segelas kopi. Di episode hari ini, kita akan membahas tentang pendidikan Thai. Kenapa? Kenapa enggak? Ternyata setelah mencari tahu, banyak dari kalian yang masih belum tahu nih, apa itu tarian. Seperti kenapa ada tari, apa sejarahnya, kenapa siswa harus belajar tentang tari. Jadi tari dan dance itu sama ya? Atau beda? Ya udah, mari kita jawab satu persatu. Karena itu, ambil cangkir kopi kalian. It's coffee time. Jadi gini, tari itu sebenarnya bukan cuma tentang gerak-gerak doang. Tapi tari itu adalah salah satu cara kita untuk lebih nyambungin tubuh kita dengan diri kita sendiri. Dengan melalui gerakan-gerakan yang ada, kita bisa lebih mengenal diri, kita bisa lebih mengekspresikan emosi kita. Kita juga bisa memahami makna kehidupan. Jadi, gak heran kalau misalnya pendidikan tari ini menjadi bagian yang sangat penting dalam mengembangkan kepribadian seorang siswa. Kenapa sih kita perlu belajar tari? Kan capek ya? Harus latihan terus, latihannya harus rajin lagi kan? Kadang juga lupa gerakannya gimana, kadang ada badan kaku, kan capek gitu. Tapi ternyata ya, tari ini mengajarkan kita banyak sekali hal ya. Seperti disiplin, tanggung jawab, lalu ada keuletan, kegigihan, dan ada juga sampai komunikasi. Banyak banget gitu jadi. Selain itu, tari juga ada suatu sarana pengeluaran emosi yang seru. Jadi kalau misalnya kalian lagi marah, lagi depresi, lagi galau karena diputusin, kalian bisa pakai opsi nari aja gitu kan. Jadi enak aja gitu, sekalian olahraga, siapa tuh talent nih kan, bisa jadi gitu. Jadi bagi kalian yang lagi depresi, sama lagi marah, lagi emosi, jangan lampiasin ke orang lain, nari aja, siapa tahu bakat. Nah, di dunia pendidikan, tari bukan hanya sebagai hobi atau ekstrakurikuler aja. Tapi, tari juga menjadi sebuah wadah bagi siswa-siswi untuk dapat meningkatkan bakat seni mereka, meningkatkan kreativitas, meningkatkan rasa kepercayaan diri, dan juga bisa membuat mereka untuk bisa mengekspresikan diri mereka menjadi lebih bebas tanpa terikat norma sosial karena mereka nari. Coba bayangin aja deh, kalian awalnya itu kayak gugup gitu kan, malu-malu tampil depan banyak orang. Tapi dengan nari kalian tampil depan banyak orang, awalnya grogi, awalnya gugup, awalnya malu, tampil lagi, semakin banyak kalian tampil, semakin santai kalian, semakin terbiasa kalian tampil di depan banyak orang. Akhirnya kepercayaan diri kalian makin meningkat terus. Tapi ingat, kepercayaan diri, percaya diri, bukan sombong. Bedain, ya. Jangan jadi ini alasan. Dan tentunya tari itu manfaatnya bukan cuma ke mental doang, tapi juga ke fisik kita, ya karena gerakan ini. Jadi gerakan-gerakan tari itu bisa bikin tubuh kita makin fleksibel, makin lentur. Keseimbangan tubuh kita juga jadi makin oke. Dan hubungan atau kendali, koordinasi antara pikiran dengan tubuh kita menjadi lebih terkendali. Karena ya tiap hari gerak-gerak gitu. Kalau kata lain nanti ya lupa mulu gerakannya gimana, jadi mati juga itu sebenarnya. Oh ya lupa, bahkan ya tari juga ternyata mampu menjaga postur tubuh kita menjadi lebih baik gitu, nggak bungkuk, nggak kayak
Ya aku bukan anak tari sih, tapi aku mau coba gitu ya. Enggak, aku fokus di teknologi aja nih. Oh iya, aku lupa ngomongin ini. Jadi tari itu punya 3 unsur utama, yaitu ekspresi, gerakan, dan irama. Ya bayangin aja, tari tanpa ekspresi, apa jadinya? Terus tari tanpa irama, ya nanti gerakannya nggak sinkron, mau sama lagunya. Apalagi kalau grup tuh, wah, berantakan nanti gerakannya sama teman-teman. Jadi makanya 3 unsur utama itu wajib sejalan, biar tari yang ditampilin berhasil memikat para audiens yang ada. Tepuk tangan. Nah, selain unsur dan aspek-aspek tadi, tari ini punya elemennya juga. Asik, elemen apa tari? 4 elemen utama dari tari ada tubuh, energi, ruang, dan waktu. Ya, sebenarnya gini, tubuh itu adalah gerakan atau tubuhnya para penari. Energi itu adalah stamina-nya. Karena ya kalau nggak ada tenaga, agak gimana. Terus ruang itu adalah cara penari biar bisa tahu nih, ini panggung segede gimana, ini nanti tempat mereka di mana, pola tari itu, pola lantai. Terus waktunya itu waktu mereka masuk kapan, waktu mereka gerak ini kapan. Jadi mereka juga harus tahu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang tari itu cuma gak jelas doang, salah. Karena ternyata ada yang ada aturannya. Makin ribet aja. Nah, setelah kita ngomongin tentang materi-materi basic tadi tentang tari dan pendidikannya, ayo kita lanjut ke selanjutnya, yaitu fungsi tari. Yang pertama, tari sebagai sebuah sarana pertunjukan. Nah, melalui tari-tari ini kita dapat menghibur para penonton melalui gerakan-gerakan yang indah yang telah dipersiapkan jauh-jauh hari. Mulai dari tarian modern, tradisional, kontemporer, dan kawan-kawannya. Kamu mungkin nggak jawab satu-satu di sini. Banyak kan? Yang pasti kalian udah tahu lah. Ya kan? Ya. Intinya mah, tari ini bisa jadi sebuah tontonan yang memukau untuk para audiens yang ada. Harus ada. Kalau nggak ada yang nonton. Yang kedua, tari sebagai sarana sosial atau komunitas. Nah, jadi lewat tarian ini kita bisa lebih kenal banyak orang nih, ya, sosial melalui berbagai acara yang ada. Dan tentunya pastinya kita senang-senang bareng. Bahkan di berbagai budaya terdapat tarian-tarian yang khusus untuk kumpul bareng dan penyambutan tamu. Jadi sosial banget lah. Yang ketiga, nah gak cuma buat senang-senang doang, tari juga kadang digunakan sebagai upacara adat. Ya, karena ternyata banyak banget nih ritual tradisional yang gak akan lengkap kalau misalnya gak ada yang namanya tari. Misalnya kayak ritual sakar untuk menyambut doa atau menyambut tamu agung atau ke persembahan, penyembahan. Jadi ya multifungsi banget lah. Oh ya, jadi yang menarik, tari ini bisa jadiin sebagai sarana terapi. Ya, multifungsi banget. Jadi misalnya bagi kalian yang lagi cemas atau lagi stres, terapi tari ini bisa jadi pilihan yang efektif buat kalian karena cukup mudah juga. Terapi tari ini bisa membuat tubuh kalian menjadi lebih rileks dan terkoordinasi.
terakhir, last but not least, tari bisa dijadikan sebagai sarana komunikasi. Gak semua cerita harus diungkapkan melalui kata-kata. Terkadang gerakan tubuh bisa lebih menyampaikannya dan memiliki pesan yang lebih mendalam. Makanya kadang ada tari yang menceritakan tentang sejarah ataupun legenda atau kisah-kisah kehidupan sehari-hari yang ternyata cukup efektif juga dan keren. Kenapa nggak banyak yang punya ini? Ada bagus. Jadi tari itu lebih dari sekedar ngikutin musik dan menghafal gerakan yang ada. Ini tuh soal mengenal diri sendiri, soal nyalurin emosi, ningkatin keterampilan, dan menikmati setiap langkah yang kita buat. Jadi gimana? Udah mulai tertarik buat nari? Aku sih belum. Nggak cocok soalnya. Nah, sekarang kita tahu nih, kalau tari itu lebih dari sekedar goyang-goyang sampai diiringi musik. Ada banyak cerita dan makna di baliknya. Ada manfaat dalam setiap gerakan. Entah itu terapi, hiburan, bahkan sampai ajang mencari teman. Tari selalu memiliki caranya tersendiri untuk membuat hidup kita jadi lebih berwarna. Jadi, kalau misalnya lagi jalan-jalan atau lagi duduk, lagi nongkrong, terus kalian tiba-tiba gatel pengen gak waktu dengar musik, jangan ditahan. Siapa tahu itu tanda kalau tubuh kalian pengen ngobrol lewat gerakan. Ya, nampaknya materi hari ini dan pembahasan hari ini telah habis. Sampai jumpa di cerita kopi selanjutnya. Adios amigos. Ingat, hidup juga butuh ritme.